Halo semuanya, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang korupsi di Indonesia sebagai tugas besar yang kedua untuk mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Etik UMB. Perkenalkan, saya Veronica Destina Luki Nugraheni dari Prodi S1 Manajemen. Yang pertama, yang saya bahas adalah dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, terdapat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak korupsi. UU ini dikeluarkan pada masa Orde Baru pada kepemimpinan Presiden Soeharto yang mengatur pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimal 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan dalam korupsi. Lalu yang kedua adalah ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN. TAP MPR ini membentuk badan-badan negara yang mendukung upaya pemberantasan korupsi seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara, dan beberapa lainnya. Selanjutnya yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Undang-undang ini digunakan untuk membentuk lembaga independen yang bertugas untuk memeriksa kekayaan penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara untuk mencegah praktik korupsi. Selanjutnya, yang keempat, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang ini, korupsi dipetakan menjadi ke dalam 30 bentuk dan dikelompokkan lagi menjadi 7 jenis, yaitu penggelapan dalam jabatan, pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan dan perbuatan curang, dan kerugian uang negara. Lalu yang kelima, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang digunakan untuk mengajak masyarakat untuk turut serta membantu pemberantasan tindak pidana korupsi dan mendorong masyarakat untuk menyampaikan saran dan pendapat untuk mencegah dan memberantas korupsi tersebut. Lalu yang keenam, itu ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menjadi pencetus lahirnya KPK di masa kepresidenan Megawati Soekarnoputri dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-undang ini disempurnakan dengan revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur tentang peningkatan sinergitas antara KPK, kepolisian, serta kejaksaan. Lalu yang ketujuh, terdapat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Undang-undang ini pertama kali diperkenalkan oleh Lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang mengkoordinasi pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang di Indonesia. Lalu yang ke-8 ada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Stranas PK ini tercantum dalam Perpres adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya
dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Lalu yang ke-9, terdapat Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang pelaksanaan supervisi pemberantasan korupsi. Perpres ini juga mengatur wewenang KPK untuk mengambil alih perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Polri dan Kejaksaan. Perpres ini disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang terakhir, terdapat Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi yang mengatur tentang perguruan tinggi negeri dan swasta yang harus menyelenggarakan mata kuliah pendidikan anti korupsi di setiap jenjang baik diploma maupun sarjana dan memberikan edukasi tentang korupsi dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah pencegahan tindak pidana korupsi. Yang pertama, dengan menggunakan strategi preventif. Terdapat di antara lain adalah memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, sektor partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Lalu, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, mewajibkan perbuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, lalu peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Lalu, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, kampanye untuk menciptakan nilai dan value secara nasional. Lalu terdapat juga pencegahan tindak pidana korupsi dengan strategi detektif. Strategi ini diantara lain adalah perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat, pemberlakuannya kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi, pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional, lalu peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Selanjutnya, tindak pidana korupsi dengan menggunakan strategi represif. Di antara lain adalah penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, lalu meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus. Pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya, lalu pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Lalu selanjutnya adalah tindak pidana korupsi pada sektor pelayanan publik. Pada buku pencegahan korupsi yang dikeluarkan KPK pada tahun 2019, menyebutkan bahwa pada periode 2004 sampai 2018, terdapat 988 orang yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Antara lain adalah sebagai berikut. Yang berdasarkan jabatan atau profesi. Terdapat sebanyak 31% yang merupakan anggota DPR atau DPRD, 25% yang merupakan pejabat ASN, eselon 1-3, serta 12% wali kota beserta wakilnya,
dan 2% untuk gubernur. Lalu untuk berdasarkan jenis perkara, KPK sudah menangani 564 kasus penyuapan, 188 kasus pengadaan barang dan jasa, dan 46 kasus penyalahgunaan anggaran. Tingginya kasus tersebut terjadi dikarenakan tidak menerapkannya standar pelayanan yang seharusnya. Lalu terdapat juga jenis penyimpangan pelayanan publik, di antara lain adalah tidak adanya dan tidak memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat, penundaan yang berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak kepada seseorang yang memberikan suap, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang atau barang atau jasa, dan diskriminasi. Lalu selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam tindak pidana korupsi. Di dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tercatat bahwa mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting dan tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar. Di antara lainnya adalah Kebangkitan Nasional pada tahun 1908. Lalu yang kedua adalah Sumpah Pemuda tahun 1928. Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945. Orde Baru tahun 1966 dan Reformasi di tahun 1998. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Di antara lain yang memiliki idealisme yang mereka miliki, di antara lain adalah mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, mampu menjadi watchdog atau anjing penjaga lembaga-lembaga negara dan penegak hukum. Lalu keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam proses internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa dan sangat sulit dilakukan karena anggota keluarga merupakan orang terdekat yang setiap saat bertemu dan berkumpul, dan perilaku korupsi yang dilakukan dalam keluarga seringkali menjadi bias. Maka dari itu perlu ditanamkan nilai-nilai anti korupsi di dalam diri setiap anggota keluarga, seperti kejujuran, nilai kepedulian antar sesama, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, sederhana, keberanian, dan keadilan. Yang kedua adalah lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam 2 wilayah. Yang pertama, individu mahasiswa itu sendiri. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Lalu kemudian di wilayah komunitas mahasiswa. Seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku secara koruptif dan tidak korupsi. Lalu keterlibatan di dalam lingkungan masyarakat sekitar. Dalam masyarakat, peran mahasiswa sebagai kontrol sosial sebagai berikut. Melakukan peran preventif terhadap korupsi dengan membantu masyarakat dalam mewujudkan ketentuan dan peraturan yang adil dan berpihak pada rakyat banyak, dan mengkritisi peraturan yang tidak adil dan tidak berpihak pada masyarakat. Lalu melakukan peran edukatif dengan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik saat melakukan kuliah kerja lapangan, mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat berani melaporkannya kepada pihak berwajib. Lalu melakukan strategi investigatif dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, serta melakukan tekanan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Sekian presentasi dari saya untuk tugas besar 2 ini. Terima kasih.